Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku yang sangat saya cintai dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari apa ya? Hari Rabu. Pada hari kok Selasa. Pada hari ini, kesempatan di pagi ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan, nikmat jasmani dan nikmat rohani, serta kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa rehlah atau kerja pada pagi ini. Dan kebetulan kami masih standby ya, 062 nih. kebetulan standby di kantor, dan kebetulan orang kodir menyuruh saya untuk standby dan trip di semua land. Makanya oleh karena itu ini sudah urut ini sudah urut. Oleh karena itu saya akan mencoba akan mereview bagaimana prosedur atau aturan prosedur bagaimana kalau rehlah di Sabko ini, terutama di Dahli ya. Kita sebagai saya sendiri sama teman-teman ini kan kebetulan saya bersama ditemani oleh Ustadz Khairuddin yang dari Garut ya. Alhamdulillah orang Garut, ini orang Cakung, Jakarta. Ini semuanya jadid, driver baru di Dahli Jeddah. Ini akan mereview bagaimana prosedur dan tata caranya rehlah di di kota Jeddah ini, di Dahli. Nah, diawali dari pertama kali keluar dari kamar, apa yang harus diambil di kantor, dan setelah itu ngecek bas, kemudian bagaimana terus jalannya, terus sampai nanti saya akan menceritakan seluk-beluk rehlah di Dahli, di bus Dahli, di Sabko Dahli ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dimanapun saja Anda berada, baik di negeri Indonesia sendiri maupun yang ada di Arab Saudi dan dimanapun saja. Jadi bisa menonton video ini secara seksama. Baik, kita saya mohon pemirsa sekalian untuk mengamati, menonton sampai tuntas video ini. Baik, kita akan mencoba melihat bagaimana caranya kita rehlah ya. Nah, ini maktab atau kantornya Sabko yang Dahli ya. Kalau yang di sebelahnya ini kantor untuk yang OTR dan Taswik. Kalau yang di sebelah. Kalau sebelah sini ini kantor untuk bis Dahli. Kita mulai masuk ke dalam. Assalamualaikum Ustadz Khairuddin, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Lagi standby Pak ya? Oke, standby. Ini kebetulan ini ada warokohnya ya, seperti ini. Kita contohkan, ambil satu contoh. Ini warokohnya ya, ada bergambar logo Sabko, Grand File, Marco Polo. Jadi ini ada gambar bus. Ini gunanya untuk checking bus. Checking bus ini di line 9 ya, 9 urutan 1. Ini 91 adalah di line 9. Line 9 ini balat, perjalanan balat ke Marwah ini. Nomor busnya ini 53105. Kilometernya ini kilometer untuk start perjalanan. Nanti bisa cek bus. Nah, ini cek bus, body bus ya, atau ada yang tergores atau apa, nanti digores, dikasih titik-titik kayak gini atau silang. Terus kemudian di bawahnya ini ada pakai nama saiknya, nama sopirnya siapa, nomor ID-nya, terus kemudian tanda tangan. Tauqiah, ini tauqi. Ini semuanya, semua line, jadi semua sopir sudah banyak yang keluar, busnya sudah keluar. Lah, ini kita ikut tadrib sama abang senior ini, Bang Jauhari. Ikut Bang, ntar dulu Bang. Ya, oke. Baik, ini standby di balat ini, standby. Alhamdulillah standby. Ini namanya Bang Pandi. Ini standby juga nanti di balat. Ini mudir kita Bapak Syahroni dari Indonesia, ini perwakilan dari Indonesia. Gimana kabarnya Pak Syahroni? Alhamdulillah mia.
Itu Mudir Hasan. Alhamdulillah Mia Mudir Hasan. Itu perwakilan yang dari luar. Gimana? Oh, ada aja. Oke, siap. Kita akan ontrok langsung. Ayo Pak, let's go. Kita jalan dengan Pak Rodi. Ini dari Waroko itu yang diambil. Ini langsung ke bus. Cek body bus. Ini bus yang ada stikernya ini Balat Airport ya. Ini ke motor Gotim atau motor Jadid. Motor itu apa? Bandara. Tuh ada pesawat yang mau landing. Nah, ini bis ini yang akan ke bandara. Bis ini ke bandara. Ini cari busnya. Loh, mana Mas sudah berangkat? Sudah berangkat. Jauh hari? Ada kok barusan ada masih. Masa udah berangkat? Ikut Pandi aja, ikut Pandi ayo. Jadi ada Pandi ini, itu ada Mutawa yang berjenggot, itu kepala mudir di sini, mudir kabir, mudir besar. Bawa nasi. Ini apa ini? Oh, bawa bekal, alhamdulillah, bawa bekal. Taman ikut Ilham apa ikut Pandi? Ya, ikut siapa aja. Ini Pandi yang ex-service. Nah, jadi ini ex-service ini adalah base yang standby. Nanti standby di Balat atau di lapangan, jaga-jaga kalau ada bis yang lain yang rehlah, yang jalan itu mungkin rusak apanya, AC-nya mungkin rusak atau atau bannya kempes. Jadi ini bis ini yang standby ini. Ada tandanya X ini di bisnya ini. Nah, ada tanda X di bis. Oke, ada berlogokan Sabco. Ada satu lagi yang standby, ini masih belum keluar. Siapa namanya? Si Andrian masih belum. Coba kita lihat cara kerjanya sopir Dahli ini gimana. Diawali dari apa Bang? Ini sudah dicek kilometernya? Kita ngecek kilometer dulu ya. Jadi sebelum berangkat, sebelum keluar dari ini, sebelum keluar dari garasi, kita cek dulu kilometernya berapa kilometer. Ini ya. Nah, kilometernya ini. Jadi dicek dulu mau berangkat. Lohanya gimana lohanya, ini setting loha yang di depan itu namanya yang X itu X service. Jadi ini settingannya di lane berapa, misalkan lane 8 atau lane 9, taruhlah di sini, dilihat dari sini ya. Jadi di setting ya, di settingannya ini layar untuk kontrol jam, waktu dan lain semacamnya. Nanti bataganya dimasukkan ke sini, bataga ID kita, ID sawaknya, ID sopirnya. Terus kalau ada penumpang nanti bisa di tap di sini. Kalau ada penumpangnya ya, harus punya bataga. Dahli nanti kalau ada sopir yang mau datang ke sini. Nah, terus inilah kerjaan Dahli seperti ini. Nah, betul. Bataganya kayak apa? Bataganya harus dihafal. Bataganya kayak apa, Pak? Jeda. Ini loh, ini bataganya ya. Bataganya seperti nah, ini. jadi penumpang semuanya, penumpang passenger harus punya kartu ini. Ini bataga namanya nih. Bataga anak lil am. Jadi kartu kat Jadid ini ada ininya. Ada apa namanya? Jadi harus di tap ke sini. Tit gitu. Nanti ada bunyi cit. Kalau nggak ada pulsanya, cicit. Mafi kredit. Hah? Titit. Oh, titit. Oh, titit gitu ya. Itu bunyi. Kita lihat kondisi busnya dulu. Nah, kita lihat bodinya dulu, body dan apa namanya interiornya bagaimana. Kursi duduknya ini seperti ini ya. Ini banyak, ada berapa kursi ini? Ada 50-an kalau di jumlah. Terus ini yang di atas tempat pegangan tangan. Jadi ketika bis jalan biar nggak jatuh, jadi ada pegangan tangannya bagi yang berdiri. Ini yang di belakang ada tempat ininya, ada tempat apa namanya ini, tempat barangnya. Kita duduk di belakang ya. Ini duduk di belakang. Ini kalau kita pijat nanti penumpang kalau mau turun tinggal tekan tombol ini. Nah, itu akan bunyi di depan. Nah, itu bunyi tit. Jadi nggak usah bilang hai turun, nggak usah bilang itu. Mau turun, nazil misalkan ya. Itu nggak usah. Jadi tinggal tekan tombol ini. Ini di semua ini ada, ini tekan tombol juga. Ini ada tombol juga. Jadi enak. Jadi penumpang itu nggak usah teriak-teriak turun, nggak usah. Jadi ada
Ada semuanya ada ini. Terus ini tempat duduk untuk lansia. Nah, ini tempat duduk untuk lansia ataupun yang cacat, misalkan cacat. Ini naiknya dari sini, pintu tengah ini ya. Ini pintu tengah bisa terbuka nanti. Terus di sini tempat duduk untuk lansia atau yang cacat. Tuh. Duduk di sini, duduk di depan sini. Tuh di depan ada tempat barang. Ini ada tempat barangnya nih. Ini tempat barangnya penumpang. Nah, ini ada pemadam kebakarannya sudah siap. Jaga-jaga kalau ada korsleting listrik atau korsleting mesin, nanti ini yang bekerja nanti. Ini ada box apa nggak ngerti juga, ini belum tahu isinya apa di dalam ini. Ya kayaknya ada semacam mesin lah, mesin atau obat-obatan, mesin obat-obatan kayaknya nih. Jadi kalau ada penumpang yang terjadi sakit atau apa nanti dinikah. Ayo, kapan mau jalan? Bos, kapan mau jalan? Ya. Oh tas, oh iya. Hah? Iya ikut. Ntar dulu. Nah ini sudah mau jalan ya, mau keluar dari garas. Ini teman kita sahabat Pak Khairuddin juga. Orang Garut tuh katanya. Semoga sehat semuanya. Bisa Pak, orang Garut. Kesini orang Garut. Alhamdulillah. Ini pintu pos untuk satpam. Disapa dulu orang Garutnya dulu. Ke Tanah Suci. Orang buat Garut. rekan-rekan Cicurug, Amin. Sukabumi, mau kecegah kabar-kabari aja, cuman ya ada suka dukanya lah kita jauh dari keluarga. Iya. Ah, Kita betul ya. jangan membahas yang enaknya, tapi di sini juga ada suka dukanya. Betul, suka dukanya. Coba. Kita jauh sama keluarga, kita Coba. kalau lagi kangen kita nggak bisa apa-apa. Kita kontrak 2 tahun ya. Itu dukanya ya, itu dukanya ya. Senangnya ya kita menambah lagi pengalaman. Ah. Dari cuan ya lumayan lah, ada kayak dulu. Ya, alhamdulillah. Bener nggak, Pak, ya? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Masih banyak juga kamera. Terus kalau kangen sama anak sama istri gimana? Teleponan. Kasih tahu Telepon, ya, kamera di sini kalau nerobos lampu merah 3.000. Satu motor beat. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Muhal apa ya? Dikali 3.900. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gitu, Pak? Nerobos lampu merah. Kalau HP, Pak, pegang HP kena kamera berapa? 500. Masya Allah. Kali 3.900. Berapa tilangnya di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Itu harus Hampir dibayar ya? 2 juta tuh. Wajib dibayar, Pak ya? Wajib dibayar. Ya. Langsung dipotong dari gaji. Astagfirullahaladzim. Potong gaji langsung itu? Potong gaji langsung. Masya Allah. Lah, kalau kena kamera lampu merah 3.000 itu gimana? Gajinya kan cuma seberapa, Pak? Gimana Nah, itu? nanti dibagi Berapa bulan gitu ya? Ya Jangan Allah. sampai lah hati-hati. Itulah, ini jalanannya ya. Kita lihat jalanan yang ada di Arab Saudi ini, terutama di Jeddah. Ya sambil lalu ngobrol-ngobrol ya, wawancara ini sama teman-teman ini. Oh jadi begitu ya tilangan ya. Harus tahu ya. Kalau tilangan Itu sadis tilangan. kalau nurunin penumpang di sembarang tempat itu ada mukhalafahnya nggak kira-kira, Pak? Ada. Berapa itu mukhalafahnya? Tilangannya berapa tilangannya? Ada 150. Itu pun kalau ada kena 100. kamera polisi ya. Iya. Kalau nggak kena kamera polisi enggak gitu ya. Artinya polisi itu keliling di sini. Ini macam-macam tilangan. Misalkan kita nyusul kendaraan besar, kalau dilarang itu kalau pernah sekali 2.000, ada yang 3.000, Gitu ada ya? yang 1.000, iya. Kalau nyelip. Kita tanya-tanya juga ke senior yang udah tahu, jangan diam aja. Jadi harus Banyak lah. hati-hati bener ya dalam nyetir ini ya. Kalau mau kerja di sini, harus pikir-pikir lagi lah. Begitu. Pikir lagi dulu. Tapi Sebelum proses ke PT. Nanti kalau udah masuk duit ke PT, udah tanggung, kita udah bisa apa-apa. Ah. Kita pikirin lagi aja dulu lah. mau nggak mau harus berangkat gitu ya kalau sudah uang masuk ya. Kasihan lah, kasihan. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi Itu aja. saran susah aja senangnya dari di saya. sana. Iya. Oh, oke. Lihat ke Inggris, Kalau bisa mending ke Inggris atau bunyi jalan. Gajinya lumayan. Suka dukanya di jalanan kayak gitulah ya. Iya, Jadi kalau supir kita ya. enaknya kalau di sini ya bisa roll. Nah, itulah. Kalau untuk kerja di sini itu niatnya harus umroh. Oh. Harus umroh kalau Alhamdulillah. di sini. Ah, jadi Kalau ada untuk cari cuan, di sini Ada. banyak jebakan. ada sisi apa namanya ibadahnya ya. Ada Iya. nilai plusnya lah di sini ada Iya. ibadah, bisa umroh, bisa haji mungkin ya. Itu niatnya Mungkin haji untuk tahun depan, insya Allah, ibadah. insya Allah. Kita bareng-bareng nanti naik haji.
insya Allah. Insya Allah. Bareng-bareng. Ya cuma ya harus berhati-hati bener. Bro, kita tinggal mau aja cuma sejam kita jalan bener. Tapi terkadang orang keluarga kita, teman kita yang ada di Indonesia kan nggak tahu seluk-beluknya kerja di sini. Taunya sudah kerja banyak duit gitu ya. Padahal Pedih dulu. banyak Alibabanya di sini. Masya Allah. Harus diketahui lah sama orang itu. Apalagi kita Apalagi- kalau baru Mayuyut, cewek di sini banyak aduh. Banyak. Nah itu harus dicegah harus cegah. Itu harus dicegah, nggak Rusak boleh. ekonomi kita nanti. Kalau kita Betul. bawa arus udah. Bisa lupa ke orang rumah itu nanti. Bisa Lupa. dikalangin di sini guys. Lupa anak bini itu nanti mas. Masya Allah. Nah tuh kamera. Itu kamera di atas tuh. Ini selalu terpantau terus. Supirnya ini ada kamera di atas. Drivernya terpantau. Ini kamera di tengah. Di pintu juga ada kamera di pintu belakang. Nih. Ini ada kamera. Jadi keluar masuknya penumpang, keluar masuknya naik turunnya penumpang ini terpantau terus oleh kamera. Di pintu belakang juga ada kamera di atas. Tuh. Jadi di mana-mana ada kamera. Apalagi di jalanan ya. Apalagi di jalanan, kamera. Terus banyak kameranya. Tuh. Saya pakai mobil pada Lihat dulu, lihat jalanan dulu ya. Lihat jalanan. Ini jalan mau menuju ke Balat terminal ya. Tempat di mana Balat ini tempat terminalnya semua bis Dahli yang ada ini, yang bis oren ini. Astagfirullahaladzim, jalannya Karban. Jadi ini nih ada kamera kan di depan, ada kamera, ya kan? Tuh. Itu kamera Alibaba itu di atas. Kamera sabuk dan kamera HP. Wow, ini ada bis OTR yang nyelip kita ini. OTR mungkin Ruh Mekah atau Madinah itu. Bis OTR yang antar kota. Terminal ke terminal itu biasanya. Jadi ini mau naik ke Kubri, jalan menuju ke Balat. Jadi saya ulangi lagi, Balat itu tempat dimana kumpulnya semua bis Dahli masuk. Karena lainnya ada 7. Line ada 7. Dari Balat yang line pertama, line 7 itu Balat ke Kholidiyah. Dalam kota itu biasanya muter-muter dalam kota. Ada lagi line 8A itu Balat Al Sofa ya. Line 8 itu Balat terus Al Sofa. Nanti dari Sofa balik lagi ke Balat gitu. Terus ada lagi line 9 polos. Line 9 itu Balat Al Marwah. Ya, jadi Balat Marwah. Jadi dari Balat startnya nanti terakhir di Marwah. Nanti dari Marwah balik lagi ke Balat. Gimana? Kholidiyah sini keluarnya. Kholidiyah. Oh iya, betul. Ini jalur 7 Kholidiyah. Nah, terus ada lagi line 9B. Line 9B itu Balat Marwah juga sama. Cuma lain jalur. Kalau 9 polos itu lurus, nah kalau 9B ini masih belok kanan, nanti lain jalur lah. Jadi 9-nya itu ada 2, 9 polos sama 9B. Itu Balat. Ini masuk terowongan, masuk Kubri. Kalau di Indonesia itu underpass, kalau di sini Kubri. Apa namanya? Ada lagi line berikutnya, line 10. Line 10 itu Balat Hospital. Itu biasanya di Arba'at Ash jalurnya. Balat Hospital itu line 10. Ada lagi line 11. Line 11 itu Balat Sonaiyah. Balat Sonaiyah atau Balat Industrial. Itu biasanya kawasan industri, kawasan pabrik-pabrik di line 11. Ada lagi terakhir yang ketujuh line 13, yaitu line Balat Motor atau Balat Airport atau bandara. Dari Balat ke bandara. Nah, jadi ada 7 jalur itu ya di Dahli ini. Kebetulan teman kita ini yang sudah masih baru ini sudah profesional, sudah tahu semua jalur ini. Ya, begitu ya. Harus tahu. Kalau sudah SIM keluar nanti, tadi katanya Mudir Pak Roni bilang, kalau sudah rusuh keluar, kalau sudah SIM keluar, wajib hukumnya itu tahu semua jalur.
tidak ada alasan untuk tidak tahu jalur. Semuanya harus tahu jalur. Di sini banyak Alibabanya soalnya, kawan. Jadi itu dulu ya. Itu dulu penjelasan singkat dari saya. Nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya. Nah, ini lagi sarapan nih, sarapan prota. Ini namanya prota dan adesnya, prota dan ades. Kubus itu namanya kubus. Ini kita kumpul bareng-bareng ini, makan bareng. Ini makan sama mie sama nasi. Nah, ini nasi sama nasi juga, mie sama nasi juga. Hah? Bawa bekal sendiri kayaknya. Bekalnya kayak anak TK ini ya, tempat minumnya. Tempat mana tempat ininya? Anak TK punya anaknya yang dibawa ya. Ini kalau kerja, kalau rela, ini bawa bekal sendiri. Ada yang kadang beli biryani kadang 6 real atau beli nasi bohori biasanya. Kalau bohori jarang ya. Ini kan nasi Indo, enakan nasi Indo lah. Iya, enak lah nasi. Itu nasi Indo katanya nih. Jadi nggak enak. Masakan sini tuh nggak enak ya. Nggak enak tapi dimakan. Ya, itu mie. Itu pecinta mie instan. Nih prota ini enak. Makan prota nih. Lah, nih prota. Kanebo itu mah. Pakai ades dulu. Makan kanebo. Ades, makan kanebo. Kalau orang kita mah nggak kena. Ini makanan Arab ini. Makanan anak prota. Ini pecinta prota ini. Pecinta prota ini. Ya makan. Makannya prota. Ini ditembil, diseliwir satu-satu, kata orang Maduranya tuh ditembil. Ditembil terus ini kan sama adesnya terus dimakan deh. Enak sekali. Mantap. Rasanya tuh gurih-gurih. Gurih, manis. Macam-macam cita rasanya. Jadi ini saya sekarang ikut trip bersama senior Bang Kamal ini namanya. Bersama senior Bang Kamal. Bang Kamal orang mana Bang Kamal? Garut. Oh sama Garutnya sama Bang Khairuddin ini. Ini kebetulan ikut trip di Lane 9B. Ikut di Lane 9B. Lane 9B ini adalah rute Balat Marwah ya, Balat Marwah 3. Ini ntar lagi mau putar balik. Putar balik di mana, Bang? Oh, ini masih ke Balat. Oh, tak pikir dari Balat ini, Bang. Ini. Nah, Nazil ini. Ini ada yang turun penumpangnya ini. Kalau saya Ya, penumpangnya ada yang turun. Ini semuanya penumpangnya masih banyak. Jadi penumpangnya banyak, turun semua. Jadi banyak yang turun sudah. Tak pikir ini dari Balat. Kalau dari Balat aman. Nah, ini aman ya ini ya. Jadi ini dari arah Marwah menuju Balat. Ini mau ke Balat dulu ini. Jadi kita ikut trip yang ke Balat. Tinggal lagi ke sana teman-teman. Iya. Jadi setelah itu Nazil mau Nazil. Ini ada yang mau turun. Ada yang mau turun ini penumpangnya satu. Jadi kalau mau turun cukup tekan tombol yang kuning itu. Tit, ada bunyi tit itu diturunin. Tuh ada yang mau turun itu. Nah, sip, mantap. Udah turun, udah beres. Jadi turun satu penumpang itu satu persatu turun. Nasir. Ini kebetulan senior supirnya ini sudah berapa tahun di sini udah ini. Sudah berpengalaman. Beliaunya berpengalaman. Jadi ini bundaran Balat. Ini oh itu banyak burung-burung merpati yang sedang menunggu makanan. Ini hotel depannya, Hotel Prim Almina, itu hotel
Ini sebentar lagi kita akan sampai ke Balat. Balat ini kebetulan dulu Naklil Jama'i di sini, sekarang sudah dibongkar, sudah diratakan dengan tanah sudah ini. Sekarang kemarin saya ngevlog di terminal Naklil Jama'i yang di stasiun itu, di sana yang baru. Ini yang lama di sini. Awalnya sudah ada bangunan semuanya. Jadi sekarang sudah nggak ada, sudah rata dengan tanah. Ini akan dibangun lagi nanti oleh kerajaan Saudi Arabia ini. Ini Lulu, ini mall Lulu, mall Lulu Harusnya pakai atau mall. biar enggak gini-gini kamera. Iya betul. Masih belum beli tongsis mas ini. Bantuan sih saya Apa? tongkatnya yang buat kayak handicap. Oh gitu. Ya. Jadi nggak gerak ya? Kameranya tetap stabil, enggak gini-gini. Iya betul. Ini ikut goyang juga ini kameranya ini. Ini tempat perbelanjaannya orang sini nih. Lulu, Cornes, Lulu Express atau Fresh Market. Nah, di sana pusat perbelanjaannya di daerah Cornes ini, daerah Cornes ini. Daerah Cornes, daerah Basudin. Ini di sebelah kirinya ada danau, nanti di sana Sok Samak, nanti di sana. Sok Samak kan? Mas Kamal pengen ke sana? Nanti kita Belum ya? Sok Samak. Betul. Ini Sok Samak. Kemarin saya udah ngevlog di sana, udah Sok Samak, tapi ngevlog lagi nggak masalah. Ini ada danau di sebelah kirinya. Nah ini Basudin. Ini lokasi Basudin yang kemarin sudah di vlog oleh saya. Ini larin biasanya jamaah umroh dan haji nih di sini belanjanya di daerah Cornes ini. Daerah Cornes. Ini kita lihat danau. Lah ini Kasab sama ke kiri sini, lurus. Nah, ini ada danau. Ada danau di sebelahnya Masjid Kisos. Ini terlihat Masjid Kisosnya ada di depan tuh yang ada menaranya. Itu Masjid Kisos, tempatnya Kisos. Sana itu. Nah. Ada danaunya ini, sangat indah sekali. Dan bangunannya banyak sekali tuh, bangunannya. Bangunan komplek perumahan dekat Masjid Kisos. Kebetulan di samping Masjid Kisos ini ada makbarah, ada makamnya Sayyidah Hawa. Jadi umi kita, buyut kita ya, yang pertama Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Nanti di sana, di sebelah sana. Kapan-kapan lah nanti kita ontrok ke sana juga ini. Ini perjalanan untuk menuju ke Balat. Setelah ini, setelah isyarah, setelah lampu merah ini belok kanan. Jadi di sini kalau pas lampu merah belok kanan udah lurus aja, walaupun lampu merah tetap jalan. Nah, ini nah, terus lurus aja nanti ke kanan lagi. Saya masuk di liwatan. Gitu. Ini di samping kiri banyak bangunan-bangunan perkantoran, mall juga. Ada mall Gate 1, mall apa namanya? Oh, Mustasfa. Ini Mustasfa, rumah sakit ini. Mustasfa Ria Taksis. Ada mall juga, ada hotel, ada perhotelan. Banyak di sini. Jadi banyak hotel. Kita ngevlog lebih dari 1 jam kan? Lebih? Harusnya. Katanya kan harus 1 jam. Dari 1 jam. Udah terserah dia mau ngevlog bang. Tapi kalau video mah disambung-sambungin bisanya. Bisa. Pakai capcut. Sambung. Saya kalau saya terlalu panjang itu ininya ngeditnya lama, penyetabilannya. Iya. Kan biar gak goyang-goyang kayak gini, kalau aslinya goyang. Tapi kalau distabilkan nggak begitu goyang. Jadi yang melihat itu enak, yang melihat itu agak pusing melihatnya. Kalau kameranya gini mah. Betul. Ternyata paham juga ya tentang vlog ya. Mas Kamal ini ya. Nanti saya bikin vlog lah. Boleh. Alhamdulillah saya subscribe sudah 16.000 sekarang udah. Bikin tutorial Pak. Boleh. Tutorial main ke kontrakan. Itu tutorial yang nyata itu namanya. Iya, maksudnya. Nah itu loh. Ya, jadi Sayyidah Hawa itu di sana ke kiri. Dekat Bundaran, ini Bundaran. Kalau di Land 7 nanti Land 7 lewat
Kemarin kan pernah ngevlog saya di Land 7. Di sini bagus. Bagus Pak, ini Pak, ini taman. Oh iya, Masjid Kesosnya sudah kelewatan barusan. Ini tamannya, wah bagus sekali tamannya. Indah, ini bangunan tua di sini. Sekarang sudah nggak dipakai, udah ini. Bangunannya sudah nggak dipakai. Kota tua Cinta. Ini depan ini Place Hotel, Red Place Hotel. Itu perhotelan semuanya ini. Oh ini sudah telat. Oh, berarti harus ini dong, harus dipercepat ya. Nggak usah istirahat berarti ini, langsung ke sini. Ya, di sini tuh kalau sudah ada jamnya yang tertentu, ini sudah ditentukan dari syarikat tuh ada jamnya dan lainnya, waktunya sudah ditentukan oleh syarikat. Jadi kalau pas macet itu biasanya tuh molor waktunya. Apalagi malam, wah kalau malam pasti macet kalau malam. Kalau siang sih nggak begitu macet sih. Lane yang macet tuh di lane 7, lane 8, 9 itu macet semuanya. Ini hampir balat. Kantor SNB nih bank SNB pusat ya, kantor banknya. Ini sebelah kiri kantor SNB, Bank Al Ahli ya, Bank SNB Al Ahli. Ini masjid yang ada di Balat. Sholat di sini, pusat perbelanjaannya juga di sini, tempat sholatnya juga masjid di situ. Oh, ini nggak mungkin standby. Ini biasanya kalau bis sampai ke sini, ini istirahat dulu 10 menit, 5 menit tuh biasanya istirahat dulu di sini. Nah, inilah tempat standby-nya bis-bis yang sudah berakhir perjalanannya. Ini namanya Balat ya. Ini namanya Terminal Al Balat. Terminal terakhir untuk Al Balat. Itu ada mudirnya. Ada mudir Hamidu ada di sana di depan. Ini ada mudir Hamidu ini. Assalamualaikum mudir. Anak standby mudir. Standby. Rusun madrasah halas. Komputer halas. Isnin roh dalah wahid usbu ana wahid mau ikut Sarabia line Sarabia itu di line 9B buat Sarabia. Ini jadi penumpang ini harus ngetap dulu di sini. Penumpang harus ngetap. Jadi saya di belakang ya, duduk belakang aja. Biar enggak ini. Duduk di belakang. Ini para penumpang ada di sini semua. Jadi nggak istirahat, jadi langsung jalan. Saya duduk di kursi ini. Duduk. Nah, jadi kita amati dari belakang aja bagaimana proses naiknya penumpang di bis ini. Kita ontrok habis-habisan sekarang ini. Kita pindah tempat Pak. Sampai di situ. Saya di belakangnya aja. Nah, lebih tinggi kan. Nah, jadi kita lihat proses naiknya penumpang di bis Dahli ini. Bis Dahli yang warna oranye. Ini mantap ini. Ini masih berhenti di lampu merah. Isyarah. Kalau di sini tuh isyarah lampu merah. Kenapa? Ini ada apa? Hangat-hangat ini buat ini sakit saya. Hangat. Oh, saya habis sudah ininya, fresh care habis. Nggak ada, nggak dibawa. Udah di kamar. Nggak dibawa Pak. Ini jalan lagi. Ya. Ini jalan lagi sekarang. Ini rupanya ada. Jadi
kalau hari Jumat di sini liburnya hari Jumat orang-orang Ya, perkantoran itu kan ya. Jalan Sarika itu per hari satu mobil bisa 500 lah. 500-600an itulah ya. Wah luar biasa. Itu satu mobil, satu bis. Coba kalikan berapa bis? Ada 100 lebih kayaknya bis tuh di garas tuh. Lebih kalau penghasilan tiap hari tuh banyak itu. Iya namanya syarikat besar kan? Iya. Namanya Karena syarikat. 3 bulan sekali ada bonus 3 bulan sekali kita dapat bonus. dari orang ini yang ngecas. Oh iya. Jadi bonus. Kalau orang ngecas itu kita nanti tuh dapat bonus 3 bulan sekali ya. bulan sekali. Ah, Ya 700, 800, sampai 1000. 3 bulan sekali. Jadi kata Abang Kamal ini kita dapat bonus ya 3 bulan sekali dari orang yang ngecas ini. Berapa bonusnya Bang? Tergantung orang yang ngecas. Oh, tergantung pendapatannya juga ya. Oh iya. Tidak ada bonus lah 3 bulan sekali. Itu selain trip kan, kalau trip kan tiap hari dapat. Cuma nanti dikumpulkan, dicairkan 1 bulan sekali. Nah, selain Tapi itu dulu. nah, sekarang nggak tahu kemana uangnya. ya nggak usah diceritakan ini kemana Bang. Yang penting ada gitu lah. Nggak tahu diterima enggaknya kan. Diterima enggaknya nggak ngerti. Aduh. Aturannya ada bonus dari penumpang. Iya, Tapi tapi seperti itu. Tapi Ah. sekarang tidak begitu. tapi sekarang kenyataannya Mafi cair, jadi nggak cair ya. 3 bulannya nggak ada. Ya begitulah keadaannya. Mau gimana lagi lah sudah regulasinya seperti ini, seperti itu bagaimana lagi? Saya kalau ngeritik kalau gitu kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ini nyindir di sini nih. Nanti banyak yang nonton ini. Nggak apa-apa ya. Ini kan realitanya kan seperti itu kan. Kejujuran kan harus diutarakan. Kita harus jujur. Iya. Dulu itu kita gaji sampai 10 juta sama uang tiket. Ah. Itu bonus 3 bulan. Berapa? 10 juta Ya, tapi sama bohong. tiket 8 juta. tapi bohong, yang diterima cuma Orang 8 udah juta. tahu kok, semuanya orang udah tahu gaji Sapo cuma 1.600, nggak naik nggak turun itu. Betul. Dari dulu itu 1.600 uang 1.600 dari tahun kapan itu ya? Iya. 1.600 tadi sampai sekarang Naik. nggak naik, tetap aja 1.600. Iya, makanya kalau ada orang Sapo bilang gaji saya 10 juta lebih, bohong. bohong, jadi bohong itu bohong besar. Ya, cuma di mark up kan aja ininya, Kalau ada sponsor ditinggi-tinggikan. di Indo bilang gaji Sapo 20 juta, wah itu lebih bohong lagi. Iya pingin biar jalan, namanya orang pingin jalan. Kalau ke Jepang itu real. Nah, kalau Jepang real katanya. Iya, Jepang. tapi Kalau saya di soalnya- Cina real mungkin ya. Di Inggris, Cina. Cina murah loh gaji pekerja Oh, itu. murah Cina ya? Iya, Jepang yang mahal ya? iya yang bagus. Oh iya ada tetangga saya yang kerja di Jepang itu. Memang berapa tahun gitu loh. Minimal 15. Mentereng rumahnya rumahnya di rumah itu. Mentereng kerjanya di sana. Padahal single itu loh orangnya. Masih single. Ini Zahma karena isyarah ini, karena lampu merah depan ini. Jadi 8 juta 1.600 tambah uang trip itu kalau kerja, ataupun kalau kerja Tapi uang trip 8 juta cair. itu mas yang kerja 12 jam loh. Oh Yang iya. kerja 9 jam ya cuma paling 6 juta. Iya betul ya. 5 juta. Nggak sampai lah ya. Nggak sampai. Kaliin aja 1.600 kaliin 4.000, 3.000 berapa? 3.900 ini sekarang. Berapa? Belum makan di sini kan? Iya makan sendiri. Kebutuhan di sini, ya kan? Makan sendiri, kebutuhan sendiri. Belum beli make up sama Mungkin yang pakai make up. Atau yang ada yang di make upin mungkin ya di sini ya. Aduh. Itu muskilah itu. Muskilah. Pokoknya ya jangan percaya kalau gaji Sapo di atas 20. Bohong banget ya. Bohong banget. Ya kadang-kadang gitu biar jalan biar tertarik gitu loh, biar tertarik mau kerja juga. Jadi seperti itulah. Sukanya ngebohongi orang. Padahal realitanya itu belum dipotong untuk hal apa ya? Belum tilangan-tilangan itu.
Apalagi kerjanya semerahutan kena tilang, aduh, udah habis gajinya. Orang rumah nggak tahu ini itu, yang penting tahunya kiriman aja. Padahal suka dukanya banyak sekali. Nah, suka dukanya, ya dukanya yang paling banyak lah, dukanya paling banyak. Ini Land 9B yang ada di sini. Kalau nggak diceritakan kayak gini, nggak tahu. Kalau diceritakan kayak gini, sedetil-detilnya. Makanya ini harus kontrok sedetil-detilnya ini. Kita kupas tuntas semuanya. Bagaimana nasib supir Dahli. Belum lagi ini istirahatnya harus cukup gitu ya Bang ya. Istirahat harus cukup. Pulang kerja itu kadang saya masih mau nyuci, mau masak, mau makan dan itu. Jadi gak langsung istirahat. Jadi 2 bulan lagi kita mau dihancurin tuh, mau pindahan. apa? Garasi. Ya. Garasi. Kita selanjutnya terus aja itu mau Apa? Gimana? terus aja saksiin videonya gitu. Biar tahu gimana. Iya. Anak-anak Sabko ini. Betul. Jadi kita nasibnya kemana ya kalau garasi nanti digusur itu? Iya 2 bulan lagi kita kan digusur garasinya ini, garasi Sabko. Nggak tahu entah kemana nanti nasib kita ini. Ya mudah-mudahan Land Dahli ini di Jeddah ini nggak dihapus juga. Kalau dihapus juga, itu bisa berapa itu? Kata dengar dipindah ke Mekah katanya ininya, garasinya. Amin. Pakai garasi yang lama kan? Ya sangat bersyukur lah kalau ditaruh di Mekah nanti. Sangat bersyukur kalau ditaruh di Mekah. Mudah-mudahan. Ibadah kita kan biar tambah sempurna kan. Awas bang. Ini banyak mobil yang kadang motong jalan itu loh. Mobil-mobil kecil suka motong jalan di sini. Jalannya tuh sembrono. Sukanya maunya sendiri. Jadi potong jalan, ngerebet jalan itu dari bis. Jadi kalau dipindah ke Mekah sih sangat bersyukur. Cuma kalau pas kerjanya tetap di sini di Jeddah, 1 jam perjalanan itu dari Mekah ke sini. Ini berhenti dulu di halte depan, halte yang bagus nih. Berhenti sebentar, jalan lagi. Halte tarik mang. Nanti kan dipotong-potong ya videonya ya. Iya siap. Ya, diedit. Siap. Kenapa Pak ya? Kenapa? Ngulisin telepon. Ngulisin kenapa? Sama siapa? Sama Pak Kanto. Oh, terus Hah? apa katanya? Nggak mau ikut ke sini. Oh iya. Dia di- Terus suruh tunggu di aja. bandara. Suruh tunggu aja di ini. Oh sudah di bandara katanya. Hah? Sudah di bandara. Udah di bandara sama Pak Agus Romli. Oh, Agus Romli. Ini bersama kawan kita. Kawan kita nih. Jadi Halo. Jadi Halo orang Cikajang, semoga kalian semua baik-baik saja di sana. amin. Terus semua disapa teman-temannya gimana di mana? Rezekinya berlimpah, Amin. berkah, bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah. Alhamdulillah saya telah melaksanakan umroh. Tinggal hajinya belum. Sudah berapa kali Pak umrohnya Pak? Umrohnya baru 1 kali. Oh baru 1 kali. Alhamdulillah. Belum Nanti ada kesempatan lagi. nanti umroh lagi Pak ya. Iya, insya Allah, Program insya Allah. tiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kalau perlu ya. Insya Allah. Semoga Allah aja memberi kelancaran Allah kepada kita memberikan semua. kesempatan pada kita ya. Amin ya Allah. Amin. Siap. Apa si kacang itu tempat lokasi sampean? Cikajang itu tempat sayuran. Loh, kok tempat sayuran? Iya, di sana kan banyak yang nanam sayuran. Daerah sayuran di sana. Daerahnya sampean. Daerahnya dingin. Daerah rumahnya sampean. Iya. Sip, Ya. mantap. Iya, mantap. Orang Cikajang Teman-temannya, mantap. keluarganya juga banyak di sana ya. Si kacang ya. Cikajang. Cikajang Garut. Cikajang Garut. Iya. Oke, mantap. Salam semuanya sama orang Cikajang. Cikajang Garut. Ini pas ada lampu merah depan ini. Ada lampu merah depan harus berhenti. Ini baru nyampe di Bab Makkah ya. Jadi sini lokasi Bab Makkah, dimana Bab Makkah itu adalah pintu
atau pintu atau jalanan yang ada taksi-taksi kecil kayak gini. Ini kalau mau tujuan ke Mekah. Jadi kalau mau ke Mekah turun di sini di bab Mekah ini. Nah, jadi kalau mau ke Mekah untuk umroh atau berhaji dari sini nih di bawah kubri ini. Ini kubri terus Alatul Mekah itu. Alatul lurus Mekah. Jadi kubri ini adalah merupakan semacam jalan tol ya, jalan tol untuk menuju ke Mekah ini. Terus lewat atas. Ini di depan ada taptis. Taptis itu pemeriksaan. Jadi di sini setiap base itu pasti ada taptisnya. Ada taptisnya dan base-nya berderet seperti ini. Jadi kita lihat ya. Kita lihat base-nya itu berderet karena ada taptis pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pengen tahu. Jadi pemeriksaan bataga itu penumpang yang nggak punya bataga ini diperiksa. Jadi kalau bayar cash tanpa menggunakan kartu itu di mukhalafah diturunkan tuh mobil taptisnya tuh, mobil mudirnya yang dari syarikah. Ini dari syarikah mudirnya ini. Jadi kalau kelihatan nanti ada penumpang yang nggak pakai bataga nanti akan ditaptis. Akan diperiksa dan dikeluarkan secara paksa. Kalau ketahuan bayar cash, nanti sopirnya yang akan dimukhalafah, yang akan dipanggil oleh mudir kabir di kantor. Larangan besar ya, larangan besar kalau itu ada 2 bis yang lagi standby. Tadi tuh saya ikut bis ini, tadi ikut bis yang 2 itu, sekarang ikut Tadrib di lane 9B ini, biar biar cepat hafal semua lane. Jadi harus wajib hukumnya semua sopir itu mengetahui semua lane yang ada di Dahli ini, Dahli Jeddah. Ada 7 lane harus hafal semua ke jalannya. Begitu sobat. Nah ini ada mutir yang baru naik dan ngecek semua bataga yang ada di penumpang. Kebetulan penumpangnya cuma hanya 4 orang ini. Penumpangnya ada 4 orang, nanti akan dicek satu persatu. Begitu. Cek satu persatu. Tuh. Jadi dicek kartunya satu persatu. Dicek ada alat taptisnya, ada alat pemeriksaannya. Jadi alat pemeriksaannya ditempelkan ke kartunya, terus dicek sudah ngetap apa enggak gitu. Assalamualaikum. Ana Tadrib mudir. Tadrib line B. Assalamualaikum. Tuh udah selesai diperiksa, terus setelah itu mudir keluar lagi, terus kita jalan, bisnya jalan. Itu teman kita yang standby itu Ilham sama ada di dalam bis. Ilham Andrian Syah sama Pandi Aroy. Nah ini kita sama Pak Khairuddin ikut Tadrib jalan. Ya kerjanya kayak gini, jalan-jalan terus. Jalan-jalan sambil lalu refreshing. Iya Pak ya? Refreshing ya Pak? Wah lah, kayaknya lagi ngevlog juga tuh. Lagi ngevlog ya, dengerin musik kayaknya nih. HP-nya ada di depan. Mantap, saya beli kayak gitu juga lah nanti. Berapa rial itu? Dari berapa rial? Nah ini putar balik ya. Putar balik nanti di line 9. Ini kalau mau naik ke atas ke kubri lewat sini. Naik ke atasnya. Ada jalan ke atasnya lah, tuh ya. Kalau ke atas ke kubri. Tapi kita di line 9 jadi lewat di bawah aja. Kita coba maju ke depan dan lihat bagaimana proses penumpang untuk naik di kamar. Ini nggak apa-apa sambil lalu ngambil gambar. Hah? Bebas ya. Takut ada yang nggak mau di syuting nanti orang. Kalau ada kamera di atas, Hah? kalau ada kamera di atas itu Nggak boleh. ya mundur aja nggak apa-apa. Oh iya, kelihatan kena yang mukhalafah ya.
Oke, ini di tengah sini aja. Jadi ini yang lane 10 ya. Itu lane 10. Beda lagi jalurnya ke sana ke kanan. Itu yang lane 10. Nah, ini yang taksi-taksi yang mau ke Mekah ini. Ke Mekah namanya di sini. Jadi ke Mekah. Jadi kita lihat dari belakang saja. Jadi, kalau ada yang mau naik ke Kubri ke atas, jadi naik aja ke atas. Oh tuh, kayaknya macet di atas kayaknya. Ini perjalanan di lane 9B lewat Sorfia. Nanti di depan ini kawasan Sorfia. Nanti ini kayaknya lewat Sitin Bawati ya. Bukan. Kalau Bawati itu di lane 9 polos. Kalau 9B bukan Bawati. Beda jalur lagi. Nge-vlog juga guys. Nge-vlog juga guys. Biar gak ngantuk, jadi sambil lalu nge-vlog. Gimana? Alhamdulillah follower itu harus banyak. viewer atau follower. Biar sama-sama mengetahui gitu loh, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Indonesia. Dunia itu biar nggak selebar daun kelor gitu loh. Malah dunia itu luas dan bisa diketahui banyak orang. Nah, ini ada halte di depan, halte bus khusus yang Sabko, khusus Jeddah lah, seperti ini haltenya. Jadi ini aturannya harus diam dulu sejenak. Nah, kalau nggak ada penumpangnya ya sudah jalan lagi. Nah, itu haltenya tuh. Tuh halte bus Jeddah, bus Sabko Jeddah. Ini kawasan Sorfia ini. Nah, ini kalau sudah ada bel bunyi, ini tetap pertanda ada yang mau turun. Nah, kebetulan ada yang mau turun tuh. Ada yang mau turun, dibukakan pintu, buka pintu, terus turun, jalan lagi. Yo, roh. Jalan lagi ini mengejar waktu yang ketinggalan ini. Ini kebetulan tadi ketinggalan waktu karena macet kalau pagi kayak gini di lane 9 ini macet. Lah, ini ada lagi penumpang satu yang melambaikan tangan dan memperlihatkan bataganya. Ini mau naik, ini wajib lewat pintu depan kalau mau naik ya. Lazim hukumnya untuk lewat pintu depan, bukan pintu depan terus ngetap. Nah, terus di tap ininya bataganya itu di tap. Itu menandakan bayar karcis. Karcisnya. Kalau di dulunya manual, bayarnya pakai karcis. Sekarang sudah, iya kan, pakai karcis dulu kan? Oh iya, ini masih ada ini peninggalannya nih. Dulu pakai kertas karcis masukkan ke sini, gitu. Berapa rial dulu bang? 2 rial dulu, 2 rial. Tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa itu? Ada tahun 99, tahun 2000, 2013. Sampai masih nutut ya, masih zamannya karcis ya. Oh iya, sekarang sudah canggih. Sekarang udah canggih. Wah, ini mau ikut lagi nih. Salah jalur kayaknya ini. Salah jalur. Makarona. Makarona, nasi makarona. Ayo mah. Hoto bas tani. Lah, lazim 9B. Ada 9. Ayo mah. Jadi gak usah ngetep lagi nih bang. Sudah ngetep di depan kayaknya. Jadi sudah ngetep di bis yang di depan, jadi gak usah ngetep lagi kalau sudah ngetep. Nah, ini lagi zahma karena isyarah. Hah? Baterai HP saya aneh. Kenapa? Padahal nggak dicas, sekarang 15%. Lah terus? Oh, padahal nggak dicas? Ya bukan aneh itu namanya. Itu mah kelupaan untuk ngecasnya situ. Itu yang aneh itu orangnya yang aneh itu, bukan HP-nya yang aneh. Ya sama kayak orang lapar itu, padahal nggak makan, kok lapar ya? Padahal kok lapar ya? Padahal ya
lapar padahal nggak makan. Ya sama aja bohong itu namanya. Rupanya humoris juga ini Bang Kamal ini rupanya. Humoris ini. Ini metal ini orangnya ini tuh rambutnya panjang tuh metal ini orangnya. Humoris lagi. Nantilah main-main lah ke tempatnya Mas Kamal, boleh ya? Boleh ya Mas Kamal ya? Boleh. Sanjaya tadi malam nggak ngubungi situ? Sanjaya? Dia punya teman kayaknya pengen cari apa katanya? Cari tempat persembunyian apa katanya? Iya, cari mes yang kosong. Ada kan sama saya kemarin saja ya udah lihat teman. Udah ada komunikasi. Oh, iya nanya ke saya. Ya coba aja ini Mas Kamal itu insya Allah tahu kemarin pernah cerita kalau ada yang kosong mesnya gitu katanya. Nah ini udah turun di Kubri. Ini Kubri ini terus depan ada Kubri lagi, Kubri lah yang jurusan motor itu. Yang di atas depan itu jurusan bandara. Iya nanti Ada ngevlog ke bis. bandara bagus. Oh, iya, saya pas di bandara Jatid kemarin tuh ngevlog yang ada akuariumnya. Iya. Ya sana tapi ngevlognya bukan di ini, ngevlognya bukan pas di jamaah umroh, ngevlognya ya di line kita sendiri. Pengen ngevlog lagi kalau nanti ada jamaah umroh datang gitu loh. Kan di parkiran di sebelahnya itu kan, Iya betul. kalau jamaah umroh itu kan. Iya. Gitu. Boleh lah. Daripada tidur di kamar, Iya. tidur di kamar mafi faedah, ya enak faedah jalan-jalan aja. Apalagi di daerah-daerah sejarah tuh bang, tempat-tempat sejarah itu pengen, Teman-teman sejarah bisa ya tempat-tempat sejarah kayak makam. di YouTube, di WhatsApp. Betul. Itu pengen berbagi cerita lah ke teman-teman. Jadi membantu orang Soalnya yang nggak bisa kesini kan bisa lihat. bisa lihat saja betul. Ya istilahnya bukan apa ya, berbagi pengalaman. Kalau ini gedung apa ini depan ini? Ini gedung yang warnanya bagus nih, unik ini gedungnya ini bagus, warna biru semua. Mahmud Said. Tempat apa ini? Kalau boleh tahu. Mall apa? Ya, mahal juga. Oh begitu. Bagus ini. Oh iya mall ya, mall. Gold Center, Adhab Center. Bagus ini. Bangunannya megah dan unik, lain daripada yang lain ini. Jadi inilah suka dukanya jadi supir Dahli ini di Jeddah ini ya. Mukhalafahnya banyak, kameranya banyak, jadi harus berhati-hati bener ini. Sekali kena mukhalafah, aduh, bisa berapa? Bisa nanti ngurangi jatah gaji kita ini per bulan. Habis nanti kena mukhalafah. Bayangkan saja kan ya, lampu merah aja mukhalafahnya 3.000. Lampu merah, nerobos lampu merah itu. Uang kita Langsung. berarti 12 juta ya. Gimana? Uang kita 12 Oh iya, kalau uang rupiah kali 3.900, 4.000 lah, 4.000 lah. Kan sudah 12 juta itu. Sekali jepret itu. Sedangkan gajinya berapa? gajinya cuma 8 juta. Aduh, gajinya cuma 8 juta. Jadinya perlu berapa bulan itu untuk ngelunasinya? Aduh, 2 bulanan lah. 2 bulan lah. Iya. Kan eman sayang uangnya ya. Kamera nih. Oh iya itu tuh kamera duduk. Itu kamera duduk sambil diperbaiki oleh tim teknisnya. Ya, jadi kameranya bukan di atas. Di atas itu kamera HP dan ini dan sabuk. Ada kamera kecepatan di bawah di pinggir jalan. Itu kamera kecepatan. Ini kan ada ininya enggak boleh maksimal dari sekian kilometer gitu loh. Jadi harus hati-hati bener ini. Mukhalafahnya yang banyak. Mukhalafahnya banyak sekali. Ini kalau lane 8 ini belok kanan kalau 8A. 9 belok kanan juga ya, 9B ya. Ini 9 kanan, 9B nanti belok kanan. Kalau 9 polos ini lurus ke atas, lurus ke atas. Ini kayaknya 9 berapa depan ini? Oh, 9 polos kok nurunin di sana? Dulu. Gimana itu? Mau apa itu ada kamera kan di sana? Oh iya ada kamera ya. Iya.
Ai, kok bisa diturunin di sini? Ya baru mungkin dia. Kan kalau ini Masa baru yang baru gak ada yang kalau pijak ya ini yang segitiga ini mualafah ya? ya 300. Katanya nggak ada pentol-pentolnya. Itu Ada ya pentolnya. kan ada kamera tuh depan. Oh iya ya. Itu, Wish, iya. kena ini ya? Kamera ini ke sana nyorot. Iya. Oh itu ada kamera Udah tuh. kena itu 300 pasti itu. Aduh, bisa nurunin di, oh bisa nurunin di sana. Lah, nurunin di sini nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Nurunin sama naikin di sini nggak boleh. Di tikungan, Nggak boleh. di bawah jembatan. Oh gitu. Oh bahaya. Itu pasti kena itu tadi. Ya pastilah. 300 ya? 300 tuh. Ininya juga kurat kuningnya juga dia pijak kok. Iya. Pasti kena itu. Ini ada penumpang yang mau naik lagi. Pas ngeblok pas kena orang yang mau apa Iya kan jadi pelajaran jadinya kan. Nah, jadi contoh. Nah, ini ada penumpang baru dan langsung ngetep dulu, langsung ambil bataganya. Terus nanti di tap depan. Bunyi titit itu nanti. Nah, Mafi not kredit. Jadi kalau sudah Mafi not kredit berarti nggak ada isinya itu sudah. Jadi harus isi ulang. Richard. Isi ulang jadinya Richard. Tuh. Jadi diisikan oleh supirnya. Jadi supirnya ngisikan dulu Richard. Ya 10 real, minimal 10 real. Jadi setelah itu dimasukkan langsung. Setelah di Richard isi ulang, di tap lagi untuk bayarnya gitu. Ini mau turun kayaknya ini. Nanya ke supirnya turun di mana gitu. Mungkin. Ke vlog kayak gini. Jadi kita tahu jelas ya gimana kinerjanya supir Jahli di Jeddah ya. Jadi supir Jahli di Jeddah itu selain dia jualan kartu, disuruh syarikah diperintahkan untuk kartu jadid, kad jadid itu dijual ya. Kartunya saja 10 real. Itu kayaknya jual kartu, mau beli kartu baru tuh kayaknya. Jadi harganya 10 real kartu yang baru jadid. Terus nanti Richardnya isi ulangnya 10 real, minimal 10 real. Jadi 20 real semuanya. Ini isyarah lampu merah depan. Oh ini putar balik. Ya kalau 9B itu putar balik di sini. Di Kubri apa namanya ini? Kubri Palestina. Ini Kubri apa namanya bang? Kubri Palestina ya? Oh iya. Ini Kubri Palestina namanya ini. Tadi itu tembusan yang dari Garas ke arah Balat, Kubrinya. Ini ada lagi penumpang yang mau naik. Dan mau ngetep bataganya. Bataganya ditep dulu. Bataganya diambil. Bataganya diambil. Nah, kayaknya bataganya habis. Isi ulang dulu mas Kamal. Nah kalau bunyi cericit itu terisi sudah. Kalau bunyi terisi cericit, nah terus bayarnya nanti di tap lagi bunyinya tit gitu. Kalau sudah bunyinya tit itu berarti bayar sudah otomatis berkurang, saldonya berkurang. Jadi seperti itu kinerja supir Dahli ya. Itu kinerja supir Dahli. Selain suruh jualan bataga, melayani isi ulang Richard, terus nanti ngetep. Nah seperti ini sudah. Jadi kalau harus konsentrasi bener. Jadi konsentrasi nyupir. Cuma nyupir. Betul. Kerjanya double. Apaan kerjanya? Iya ngecas ya kan. Terus berkomunikasi dengan penumpang yang nanyain jalan. Betul. Mau arah mana itu harus tahu ya. Nah, iya. Harus tahu itu. Kalau ada yang nyasar kan kita arahin. Misalnya mau ke Rona, lain berapa? Jadi kita arahin. Mau ke Arba Atas.
Terus nanti kalau pulang gimana bang itu Pak? Kalau pulang setoran atau gimana? Apa diambil sendiri duitnya bang? Iya, setoran bro. Oh setoran ya, karena punya syarikah itu ya. Jadi itu harus setoran kawan. Jadi berapapun Jangan dibawa pulang. jangan dibawa pulang, nggak boleh. Punya syarikah itu. Syarikah. Kalau nggak disetor ditelepon pastinya, pasti itu. Jadi tiap pulang kerja itu langsung setor. Nanti di layar itu ketahuan, di download berapa pencapaiannya. Rata-rata berapa sampean kalau di LAN ini bang? Di LAN 9 sehari itu 380 380. Itu udah paling rame ya? Iya, Rata-rata. kalau Jumat bisa 600. Kalau Jumat, oh iya karena Jumat liburan, libur. Ini ada yang mau turun, bukakan pintu bang, bukakan pintu. Nah, sip, mantap. Nah, kawan, ini sebentar lagi kita akan sampai ke pemberhentian terakhir di Marwah. Ini kan LAN 9B ini kan termasuk apa? 9 Marwah, Balat Marwah. Jadi 9B ini jurusan Balat Marwah. Jadi ini masih mau muter balik di depan. Ini ada Kubri. Ini mau putar balik dulu ya di sana, ke depan dulu, ke kanan, belok kanan, terus putar balik. Nanti ke arah sana nanti ke seberang jalan. Arahnya ke seberang jalan. Ini base-nya mau putar balik. Di depan ada Kubri ke bawah. Jadi putar baliknya di atas sini, di depan sini. Soalnya kenapa kok ke bawah Kubrinya? Karena di atas itu ada ini lagi. Yang di atas ada Kubri lagi tuh di depan. Jadi yang ke arah ke kanan sana. Jadi putar baliknya di sana. Nanti Kubrinya di sana, putar baliknya di sini. Ini putar balik lagi di Kubri. Ini kalau lurus ke depan itu arah bandara ini, kawan. Jadi kalau lurus ke depan itu arah bandara. Nah, tuh Kubri kalau lurus Kubri itu arah bandara, terus ini namanya Al Marwah di sini. Di sini lokasi Marwah. Ada Kubri depan ini papan nama, nanti belok kanan yang LAN 9B ini. Kalau lurus nanti itu ke sana itu naik ke Kubri ke atas itu bandara, sudah deket bandara ini. Ini sambil lalu ditemani musik Sunda itu ya, seruling Sunda itu namanya. Ini sudah aman dari kamera kalau di sini, aman dari kamera. Ini kita akan menuju Marwah pemberhentian terakhir di LAN 9B. Di depan nanti pasti ada, di depan itu pasti ada tempat pemberhentian bis yang banyak. Ada penumpang yang turun, lagi bawa barang-barang bawaannya tuh, banyak barang belanjanya. Ini di sini, di sekitar sini banyak banggala yang banyak sekali. Ya di sini kan tempat apa duplikat kunci itu di mana Bang? Tahu nggak Bang? Sepanjang jalan ini ya. Saya kamar itu mau diduplikat kuncinya. Di sini mau cari duplikat kunci, kawan. Nah itu di depan pemberhentian bis. Ini putar balik ya udah. Diam dulu, biasanya 10 menit, 15 menit di sini nih. Istirahat dulu. Jadi begitu kinerjanya sopir Dahli di Jeddah ini seperti ini. Jadi sambil yang ngerokok, ambil lalu ngerokok dulu, yang lapar bawa makan dulu lah. Inilah di sini tempat pemberhentian terakhirnya. Jadi kalau yang mau ngerokok dulu, yang mau sarapan dulu. Pokoknya 1 jam berhenti istirahat. Kalau ngekir di sini tempatnya ini. Ini kir mobil di sini, kir bis. Jadi ngekir bis di sini tempatnya. Kemarin saya pengalaman ngekir bis. Ini Fahas namanya di sini, Fahas. Kalau mau Fahas, ini putar balik dulu ya.
Coaster lewat. Ya, puter balik tuh, nanti berhenti di depan. Inilah pemberhentian terakhir di daerah Marwah 3, Al Marwah. Jadi lengkap sudah Balat Marwah. Kalau yang di depan ini land 90 kayaknya ini. Yang di depan ini 90, 9 polos. Nah, ini bis 90 dah. Berhenti dulu. Kalau ini 90 yang di depan. Ini dilihat lohannya di sini, lohannya ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Kalau malam kelihatan. Ini 9 polos yang di depan. Kalau ini 9B. Nah, beginilah istirahat dulu. Di hanapeun Garuda. Garuda di Balat. Mang Udin. Nah, kan udah bana Mang Garuda ya. Di hanapna ya bagala Indo aya koyo cabe. Makanan-makanan Indo. Yang kita menyimak saja ini, nggak tahu bahasa Sunda ini, jadi menyimak saja bahasa Sunda. Dia sama-sama Sundanya dia, sama-sama orang Sunda. Tuh, sama-sama orang Sunda tuh. Tuh. Orang Ini saya nge-share cara orang kalau kebanyakan kolesterol. gitu ya Pak ya. Ini terapi kolesterol namanya ini. Nah, ini. Kenapa itu? Sakit Bang Sabutin? Nah, nih. titik Ini saraf punya kolesterol. keahlian ini. Ya, terus? Ininya gini aja. Begini. Oh. Itu kolesterol ya? Caranya menghilangkan kolesterol. Itu caranya totok pijatnya. Pijat. Pijat untuk kolesterol. Seperti ini kawan. Oh, nggak kerja nggak apa kok bisa kolesterol, gimana ini? Tuh. Nah, itu kalau Gini aja tuh. kita baca kolesterol seperti itu. Ini sama-sama orang Sundanya ini. Ini seperti itu di unyeng-unyeng kayak gitu ya. Apa bahasanya? Di unyeng-unyeng. Nah, dipijit-pijit, dituntul kayak gitu. 2 titik aja di kanan kirinya. Kanan kiri. Oh. Ini Pak Khairuddin kemarin sakit perut. Ya, nemahnya lambungnya kumat dia. Punya penyakit lambung soalnya. Punya penyakit lambung. Jadi makannya itu harus teratur, Pak. Orang Garut. Orang Garut. Ini sama-sama orang Garutnya nih. Garut, Mia. Ah, Garut Mia tuh katanya tuh. Orang Indonesia, Garut. Indonesia. Kanto itu orang mana? Orang Aring. Tulung Agung. Saya orang Jawa Timur. Jawa Timur, Mia, Jawa Timur. Saya orang Jawa Timur, Pak. Situbondo kalau saya, Pak. Kelahiran Banyuwangi. Situbondo. Situnya di Bondo. Aku wong Jawa, Pak. Aku wong Jawa Banyuwangi, Pak. Kelahirannya wong Banyuwangi. Asli wong Jawa lek aku. Lek sampean kan wong Sunda. Wong Sunda. Tuh caranya mijetnya, mijet kepala. Enak nanti itu. 5 rial, 10 rial. Istirin rial. Tuh. Matanya langsung merah nggak? Ya. Oh iya pasti nih. Oh langsung ngantuk. Langsung ngantuk. Nih, langsung ngantuk nih orangnya nih. Ya, beginilah nasibnya supir Dali. Istirahat dulu sejenak 15 menit, 10 menit, setelah itu jalan lagi gitu. Nah, seperti itulah kawan. HP-nya bunyi. Waktunya jalan. Waktunya jalan lagi. Oh, enak ah. Oh, enak, oh, pinter ya. Lah, kok sebentar aja istirahatnya? Waktunya emang ya. Oh, dan ini ya mau jalan lagi nih. Ini ditinggal ini lain soalnya ini 9 polos. Mana supirnya itu? Ayo. Ini 9 polos tuh orang Sudan kayaknya. Orang Sudan apa Nepal? Nepal kayaknya. Kita jalan lagi, balik lagi dari arah Marwah ke Balat lagi nih sekarang. Ya seperti itu terus-terusan kawan. Jadi Balat Marwah Balat. Nanti
Nanti balik lagi ke Balat ini sekarang. Oh ini dia anak juga. Oh, abang 18. Nah, seperti ini ya. Saya rasa sudah cukup. Saya rasa sudah cukup ontrok kali ini. Saya kira pemirsa sekalian sudah tahu caranya kerjanya supir dahli di sini atau bis dahli di Jeddah, di Kota Jeddah. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Jadi kita tutup dulu ya. Coba pegangkan Pak. Nah, jadi seperti inilah keadaan supir dahli yang ada di Kota Jeddah ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini bisa bisa menambah wawasan pada kita dan pada Anda sekalian dimanapun saja Anda berada. Jadi seperti inilah semuanya ya. Jadi kita sudah kupas habis, kita ceritakan habis tentang dari pertama kali kita keluar dari garasi tadi pagi. Kita keluar dari garasi mengambil warokok, kemudian ngecek body base, terus kilometernya dicek, ditulis di warokoknya, kemudian ditandatangani, koleksi nama, itu semuanya sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Oke, sekian, terima kasih dari saya dan jangan lupa di channel YouTube dilihat, ditonton channel YouTube Bapak Official. Jangan lupa di like, subscribe dan di komen kalau perlu ya, kalau perlu di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam perantauan.